Pengajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah di Masjid As-Salam Purimas Gunung Anyar, Surabaya, dibubarkan anggota GP Ansor dan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser pada hari Kamis, 22 Februari 2024. Penolakan diwarnai kericuhan antara personel Banser bersama GP Ansor Gunung Anyar dengan jemaah Masjid As-Salam Purimas. Inilah video kericuhan yang terjadi di area luar dan dalam Masjid As-Salam Purimas jelang pengajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah yang rencananya akan digelar selepas maghrib. Kericuhan sementara diduga karena adanya penolakan kegiatan pengajian Ustaz Syafiq Riza Basalamah di Masjid As-Salam Purimas Gunung Anyar. Sementara itu, Ustaz Syafiq Riza Basalamah yang belum sampai lokasi pengajian memberikan pernyataannya terkait pengajian di Masjid As-Salam Purimas yang dibatalkan. Makanya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini buat teman-teman semuanya. Insya Allah kita ketemu lain waktu, dan semangat ya, Ramadan udah deket. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan. Baru-baru ini, pengajian Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah LCMA di Surabaya, Jawa Timur dibubarkan Gerakan Pemuda Ansor. Ansor menilai ceramah dan kajiannya terindikasi radikal. Syafiq dikenal sebagai seorang ustadz salafi. Dia adalah dosen dan penulis asal Jember, juga anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Bagaimana sebenarnya pemikiran salafi? Dalam buku Aulamiyat Al-Harakah Al-Islamiyah fil Marhalah Al-Qadimah, ulama besar Mesir yang juga Ketua Persatuan Ulama Muslim Internasional, Syekh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi menjelaskan bahwa pemikiran salafi ialah kerangka berpikir atau manhaj fikri yang tercermin dalam pemahaman generasi terbaik umat Islam, yakni para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan setia, dengan berpedoman pada hidayah Al-Quran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Menurut Syekh Al-Qardawi, secara umum kriteria manhaj salafi yang benar berpijak pada prinsip-prinsip berikut. Pertama, berpegang pada nas-nas yang maksum atau suci, bukan pada pendapat para ahli atau tokoh. Kedua, memahami kasus-kasus furu' atau kecil dan juz'i yang tidak prinsipil dalam kerangka prinsip dan masalah fundamental. 4. Menyerukan ijtihad dan pembaruhan, memerangi taklid dan kebekuan. 5. Mengajak untuk beriltizam, bukan mengikuti tren. 6. Dalam masalah fikih, berorientasi pada kemudahan, bukan mempersulit. 7. Dalam hal bimbingan dan penyuluhan, lebih memberikan motivasi, bukan menakut-nakuti. 8. Dalam bidang akidah, lebih menekankan penanaman keyakinan, bukan dengan perdebatan. 9. Dalam masalah ibadah, lebih mementingkan jiwa ibadah, bukan formalitasnya. 10. Menekankan sikap ittiba atau mengikuti dalam masalah agama. 11. Menanamkan semangat ikhtira atau kreasi dan daya cipta dalam masalah kehidupan duniawi. Inilah inti manhaj salafi yang khas. Lewat manhaj inilah dibina generasi Islam terbaik dari segi teori dan praktik yang kebenarannya telah dibuktikan oleh sejarah. Merekalah yang telah berhasil mentransfer Al-Quran kepada generasi berikut, menghafal sunnah, mempelopori berbagai kemenangan, menyebarluaskan keadilan dan keluhuran, mendirikan negara ilmu dan iman, membangun peradaban robbani yang manusiawi, bermoral, dan mendunia. Sejarah masih mencatatnya sampai sekarang. Tetapi kini, citra salafiyah telah tercoreng. Orang-orang yang sementara ini dianggap sebagai salafi
atau mereka yang mengaku sebagai Salafi, atau sebagian besar mereka yang benar-benar Salafiyah, telah membatasi Salafiyah dalam skop formalitas dan kontroversial saja. Misalnya, pada masalah-masalah tertentu dalam ilmu kalam, ilmu fikih, maupun ilmu tasawuf. Mereka sangat keras dan garang terhadap mereka yang berbeda pendapat dalam masalah-masalah kecil dan tidak prinsipil. Ini memberi kesan bagi sementara orang bahwa manhaj salaf adalah metode berdebat dan berpolemik, bukan manhaj konstruktif dan praktis. Ini juga memunculkan kesan bahwa yang dimaksud dengan salafiyah adalah mempersoalkan yang kecil-kecil dengan mengorbankan hal-hal yang prinsipil, mempermasalahkan khilafiyah dengan mengabaikan masalah-masalah yang disepakati, mementingkan formalitas dan kulit dengan melupakan inti dan jiwa. Di sisi lain, pihak yang tidak sepakat dengan salafiyah menuduh paham ini terbelakang, senantiasa menoleh ke belakang, tidak pernah menatap ke depan. Salafiyah, menurut mereka, tidak menaruh perhatian terhadap masa kini dan masa depan. Sangat fanatik terhadap pendapat sendiri, tidak mau mendengar suara orang lain. Salafiyah identik dengan anti pembaruan, mematikan kreativitas dan daya cipta, serta tidak mengenal moderasi dan pertengahan. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, tuduhan-tuduhan ini telah merusak citra Salafiyah yang hakiki dan penyeru-penyerunya yang asli. Barangkali, tokoh yang paling menonjol dalam mendakwahkan Salafiyah dan membelanya mati-matian pada masa lampau ialah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Imam Ibnul Qayyim. Mereka inilah orang-orang yang paling pantas mewakili gerakan pembaruan Islam pada masa itu, karena pembaruan yang mereka lakukan benar-benar mencakup seluruh disiplin ilmu Islam. Mereka telah menumpas paham taklid, fanatisme mazhab fikih dan ilmu kalam yang sempat mendominasi, serta mengekang pemikiran Islam selama berabad-abad. Namun, kendati garang membasmi as-sabiyah mazhabiyah ini, toh mereka tetap menghargai dan memberikan hak-hak para imam mazhab untuk dihormati. Hal itu jelas terlihat dalam risalah Raf'i Malam A'immatil Alam karya Ibnu Taimiyah. Demikian gencar serangan mereka terhadap tasawuf karena penyimpangan-penyimpangan pemikiran dan akidah yang menyebar di dalamnya, khususnya di tangan pendiri mazhab al-hulul wal ittihad, serta penyelewengan perilaku yang dilakukan orang jahil yang menyalahgunakan tasawuf untuk kepentingan pribadi. Tetapi mereka menyadari tasawuf yang benar atau sahih dan memuji para pemuka tasawuf yang ikhlas dan rabbani. Bahkan, dalam bidang ini, mereka meninggalkan warisan yang sangat berharga yang tertuang dalam 2 jilid dari Majmu' Fatawa, karya besar Imam Ibnu Taimiyah. Demikian pula dalam beberapa karangan Ibnu Qayyim, yang termasyhur ialah Madarijus Shalihin Syarah Manazil Al-Sairin ila Maqamat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam 3 jilid. Menurut Al-Qaradawi, mengikuti manhaj salaf tidaklah berarti sekadar ucapan-ucapan mereka dalam masalah-masalah kecil tertentu. Adalah suatu hal yang mungkin terjadi. Anda mengambil pendapat-pendapat salaf dalam masalah-masalah yang juz'i, namun pada hakikatnya Anda meninggalkan manhaj mereka yang universal, integral, dan seimbang. Sebagaimana juga mungkin Anda memegang teguh manhaj mereka yang kulli, jiwa dan tujuan-tujuannya, walaupun Anda menyalahi sebagian pendapat dan ijtihad mereka. Yusuf Al-Qaradawi mengaku sangat menghargai manhaj Imam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim. Tetapi, ini tidak berarti bahwa ia harus mengambil semua pendapat mereka. Jika ia melakukan ini, berarti dia telah terperangkap dalam taklid yang baru, yang berarti pula telah melanggar manhaj yang dipegang dan diperjuangkan kedua tokoh tersebut, yaitu manhaj nalar dan mengikuti dalil. Melihat setiap pendapat secara objektif,
bukan memandang orangnya. Apa artinya Anda protes orang lain taklid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik jika Anda sendiri taklid kepada Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim? Anda juga menzalimi kedua imam tersebut jika hanya menyebutkan sisi ilmiah dan pemikiran mereka, namun mengabaikan segi-segi lain yang tidak kalah penting dengan sisi yang pertama. Orang sering merupakan sisi robbani dari kehidupan Ibnu Taimiyah. Padahal, dia pernah menuturkan kata-kata, "Aku melewati hari-hari dalam hidupku di mana suara hatiku berkata, kalaulah yang dinikmati ahli surga itu seperti apa yang kurasakan, pastilah mereka dalam kehidupan yang bahagia." Di dalam sel penjara dan penyiksaannya, Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, "Apa yang hendak dilakukan musuh terhadapku? Kehidupan di dalam penjara bagiku merupakan khalwat. Pengasingan bagiku merupakan rekreasi. Dan jika aku dibunuh adalah mati syahid." Beliau adalah seorang laki-laki robbani yang amat berperasaan. Demikian pula muridnya Ibnul Qayyim. Ini dapat dirasakan oleh semua orang yang membaca kitab-kitab mereka dengan hati yang terbuka. Namun, orang kerap melupakan sisi dakwah dan jihad dalam kehidupan dua imam tersebut. Imam Ibnu Taimiyah terlibat langsung dalam beberapa medan pertempuran sebagai penggerak. Kehidupan kedua tokoh itu penuh diwarnai perjuangan dalam memperbarui Islam. Dijebloskan ke dalam penjara beberapa kali, hingga akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal di dalam penjara pada tahun 728 Hijriah. Inilah makna salafiyah yang sesungguhnya. Bila kita alihkan pandangan ke zaman sekarang, kita temukan tokoh yang paling menonjol mendakwahkan salafiyah dan paling gigih mempertahankannya lewat artikel, kitab karangan dan majalah membawa misi salafiyah. Dialah Imam Muhammad Rashid Ridha, pemret majalah Al-Manar yang selama kurun waktu 30 tahun lebih membawa bendera salafiyah. Dia menulis tafsir Al-Manar dan dimuat dalam majalah yang sama yang telah menyebar ke seluruh pelosok dunia. Rashid Ridha adalah seorang pembaharu, mujaddid Islam pada masanya.